sini pabrikasi untuk molding dan sebagainya kita letakkan di sini untuk membangun. Jadi semua bangunan dikelola dulu di sini, setelah jadi baru kita pasang. Nah ini semua tuh pembesian, kemudian sebelahnya kayu, perkayuan, semua kayu dikelola di sini, berbagai furnitur seperti yang tadi kita di tempat makan, semua kursi apa kita buat di sini, meja kursi dibuat sendiri. Terus kita lewat saja ke jalan ini, sarana ke sebelah sini sarana. Kemudian kita dalam mengelola lahan dan sebagainya, pembangunan kita juga memiliki alat berat. Dulu ada batching plant, sekarang kita tidak memanfaatkan. Kemudian kita punya truk, ada caterpillar kita apa beko, ekskavator itu banyak kita punya. Menyebar di mana-mana apa sekarang tempatnya sedang kerja. Yang tadi malam kita lewat kita tidak malam, nah sekarang kita lihat dulu. Ini ke sana, kiri ke kanan, ini seluruhnya adalah lahan zaitun, tanaman jati. Karena perhutani sudah tidak nanam jati. Ditebang orang waktu zaman Gus Dur tuh habis punya perhutani, tinggal zaitun yang punya jati. Jadi waktu Presiden Gus Dur mengizinkan hutan-hutan jati itu ditebang, yang merusak hutan itu sebetulnya Presiden Gus Dur itu. Maka yang punya jati hari ini zaitun. Kita punya waktu menanam itu 500.000 batang. Katakanlah kalau sudah tinggal 70%-nya, sekarang 300 adalah. Nah ini udah kita tidak panen. Nah ini limbah bekas makan santri. Kita fermentasi jadi makanan sapi ini. Jadi nggak ada yang dibuang. Jadi kita limbahnya bekas nasi, bekas ikan apa kita buat untuk kita brem, dikasih sedikit starter, maka sangat digemari oleh sapi. Jadi apa yang kita makan tidak sia-sia, tidak kita buang. Nah, kemudian ada penelitian kerbau, ada penelitian sapi. Ini daerah sini daerah penelitian. Kalau ternaknya di selatan. Jadi ada domba. Kemudian di sini ada pemeliharaan pisang. Kita punya banyak pohon pisang. Tiap hari santri makan pisang. Ribuan pisang yang seperti tadi di meja. Nah ini yang di drum-drum inilah yang bekas makanan santri. Jadi seluruh yang kita kelola di sini yang zero waste gitu, kita nolkan, tidak ada yang dibuang, semua limbahnya dipakai. Itu apa itu yang besi itu, tinggi gedung? Gedung yang ini silo namanya, itu tempat penyimpanan gabah, 1000 ton itu penuh sekarang. Gabah apa? Gabah itu biji padi, biji nasi. Jadi nasi yang belum jadi nasi, makanya gabah. Boleh kita turun sebentar di sini ngelihat. Ini pusat makan, maka ini dinamakan istana ini, istana beras. Karena beras itu makanan manusia paling mulia. Sini. Jadi istana ini namanya silo penyimpanan gabah. Nah ini presidennya ini keren, ini istana, ini ada presiden. Kita punya beras. Beras semua ya. Iya. Kita punya gabah. Gabah, sekarang ini panen baru. Beras. Yang di kilo tadi juga ada 1000 ton. Kayak beras. Nah ini mesin. Saya mau lihat itu bang, lihat berasnya. Ya. Ini sudah langsung beras apa medium ini? Apa premium? Jadi mesin untuk menggiling, memproses beras. Kemampuannya ini 10 ton per jam. Oh ini mesin gilingnya. Ya. Oh. Jadi masuk gabah langsung sudah jadi beras di sini. Masuknya dari sini kalau kita melihat. Ini gabah. Jadi yang disimpan di sini gabah. Teori Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dulu pernah berperiksaan 7 tahun bisa bertahan. Nah ini Apa ya? Contoh beras medium. jadi keluar langsung sudah medium. Yang kita makan putih tadi. Bagus itu. ya berasnya ya. Ini dari padi ya? Dari gabah. Gabah tuh apa sih ya? Itu loh kayak Sekarang sudah menjadi Beda beras. kayak padi gitu. kalau Iya, kamu padi. makan nasi Padi pernah itu ada yang namanya coklat-coklat masih ada kulitnya. Itu gabah itu. Ya padi boleh, padi gabah sama. Kalau padi masih ditangkai biasanya. Nah, masuknya dari sana. Nah inilah. Gede banget mesinnya. Ini untuk menghidupi
tadi itu. Kayak ini nih. Jadi sebelum jadi beras yang ini dulu nih, gabah dulu. Ini gabah. Padi kan? Iya, ini padi namanya. Itu yang ditanam. Gabah. Iya, padi ini. Oh, masuk ke situ ya? Masuk ke dalam mesin, keluarnya dikeluarin. beras. Ini dalamnya beras ya? Iya. Digiling, Bab. Buka dalamnya beras ya? Iya, buka. Oh, tapi mereka ngebuka sendiri ya kalau di Digiling. Iya, digiling. Masuk. Nah ini yang kita kerjakan. Inilah yang menanamnya kerjasama dengan masyarakat. Yang hambatan hari ini permodalannya di garong sama polisi. Iya, itu dia. Kulitnya keluarnya itu beras tuh. Parah. Jadi pupuk yang dijegal sama Pemda tambah Iya. kami berasa Pak tinggal gitu. Ya padi. Hanya ini aja ada Padi. yang penting ada nasi lah, yang lain kita cari sendiri. yang kita makan. Bentar lagi keluar. Untungnya saya punya visinya itu setiap saat kita harus punya stok 2 tahun. Sekarang kena sedang panen. Ini yang mungkin berapa man stok kita hari ini? Posisi masih di baru 700 ton. 700 ton. Jadi kita masih punya 700 ton gabah. Gabah kering. Gabah kering. GKG. Ya itu biasanya 65% jadi berasnya. Iya. Banyaklah kita fight. Jadi ini tempatnya. Nah, karena nasi itu makanan manusia paling mulia, makhluk Tuhan yang paling mulia kan manusia. Saya tidak mau makanan manusia keluar dari gudang, Iya. dari tempat yang paling mulia juga. Maka tempat ini saya menamakan Istana Beras. Jadi satu-satunya istana di Aza itu ya ini. Istana Beras. Tuh, kemana ke Istana Beras? Nah ini presidennya ini pandang. Dia yang bertanggung jawab atas keluar masuk dan sebagainya, termasuk hasil pertanian. Jadi dari pertanian, dari sawah langsung truk, kita punya jembatan timbang masuk sini. Nanti ada pengeringnya, pakai mesin sudah, pakai dryer. Berapa stok laporan ke saya. Jadi kami rutin masuk ke dalam ini cuma laporan. Gabah udah sekian, masuk sekian, panen sekian. Nah, kelengkapan. Nah, itu dryer ini untuk pengeringan padi. Oh, ini yang Kita gede. walaupun musim hujan tidak khawatir. Ini sekam. Nah, sekam ini untuk kasur ayam. Jadi kita punya peternakan ayam, kasurnya itu sekam. Jadi dia kan panennya cuma 1-2 bulan lah katakan semuanya. Nah, nanti dia bisnisnya bersatu dengan sekam. Kemudian kita simpan sekamnya menjadi pupuk kandang. Kita tengok sedikit ayam sini Pak, tapi nanti baru saja ini selesai, kita nunggu panen lagi. Nah, jadi gini, kita punya kandang ayam peternakan, masuk ke belakang, ayam ditaruh ini, kakinya dua-duanya masuk, gantung dia, masuk ke pertama di sana, itu kejutan listrik. Jadi dia dikejutkan listrik, cek, terus pingsan. Nah, ketika pingsan itulah dipotong. Sudah bisa dipotong. Ya. Oh, Jadi kita tidak menyiksa ayam, bukan ayam sekorong, ngamuk dipotong. Jadi ketika pingsan, nah baru pengeluaran darahnya keluar semuanya. Nah ini perebusan, direbus, habis direbus balik lagi, cabut dulu, baru yang ini petugas potong. Ada potong wing, potong kaki dan sebagainya sampai sini cuci bersih, baru masuk nanti untuk masuk ke ABF. Ke ABF dulu, baru masuk cold storage. Jadi di sini saya memberlakukan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, manusiawi. Jadi ayam dipotong harus tidak boleh sakit, tidak boleh disakitkan. Termasuk sapi, kambing. Di sini kalau motong kambing, sapi ditembak dulu pakai bius. Di sini kepalanya itu menurut kesehatan kehewanan memang begitu. Kita dapat pelurunya juga dari dinas peternakan. Sapi di sini ditembak, pingsan, baru jatuh pelan-pelan kita potong. Tidak ada motong sapi hidup yang kakinya diikat, ditarik, ngamuk, malah ada yang lari kan. Cerita kalau kurban itu, nah di sini tidak. Jadi ayam itu dari kandang langsung dipinsankan, cabut dulu, bersih, baru kita simpan ke sebelah.
Oke. Prinsip pertama bahwa daging itu akan higienis, akan sehat selamanya, bersih. Pertama dimasukkan ke ABF dulu, air freezer. Ini min 60 sampai 60, ini 40 untuk ayam. Di dalam ruangan itu ya. Beku, itu hanya 8 jam. Ini di sini 8 jam ini. Dia nanti rak-rak saja. Rak-rak saja. Oh. Ini dingin kalau kita masuk 100 tahun keluar lagi bisa hidup. ABF namanya. Nah, ini yang kunci ikan atau daging bisa bertahan lama tuh karena di sini. Nah, kita punya 4. Nah, setelah itu, setelah beku baru masuk ke cold storage. Mana saya buka? Itu ya cold storage. Nah, ini contoh dengan cold storage ini udah lewat sini. Nah, ini Udah dibekuin dulu. batu. Iya. Sudah batu ini. Ini cold storage kita. Ini 70 ton. Nanti kita akan buat lagi 200 ton di sebelah untuk penyimpanan. Total berapa lama dia? Ini kalau bisa berapa lama saja udah nggak ada masalah. Bisa Nah, dia cirinya tidak berubah, warnanya tidak berubah seperti daging. Kalau dia berubah berarti di ABF-nya nggak sempurna. Oh, Jadi di sini kuncinya bukan di sini. oke. Makanya yang kita banyakkan ABF. Sini dulu. Ya. Nah, ini makan listriknya itu tadi 450 juta satu bulan. Nah, ini makanan ayam yang kita makan tadi ya ini sehat. Kita tahu ternaknya, kita tahu perawatannya, dan kita tahu penyembelihannya. Oke. Kita tahu persis karena memang kita kerjakan. Mungkin ini kali yang disukai sama polisi. Dijegal pokoknya. Iya. Kok pesantren ada ginian katanya. Kalau mereka bisa ambil, diambil juga kali. Oh itu ya ada berapa? Ada 3 ya? Ada 4 itu. Ya, tuh. Wow. Yang kosong ini berarti. Ini ikan semua. Ya, ini tiga kontainer. Wah. Dan PM abang. Wah, gede banget. Ya, saya bang ini lihat ya. Agak tengah sih bang, agak tengah ya. Gede aja. Ikannya Tuhan yang memberikan, izinnya bupati nggak ngasih. Tuhan yang memberikan rezekinya. Iya, lucu. Yang melawan Tuhan ya udah. Makanya padahal buat masyarakat Indonesia Ya, kan. masyarakat Indonesia Ilegal aja masyarakat jadi. bangsa pelajar. Subhanallah. Udah tutup lagi. Di sini kambingnya, domba, kambing itu organik, makannya cari sendiri, dilepas saja. Oh iya di itu ya, kan dilepas ya. Iya dilepas saja. Kerbaunya juga. Kalau yang diternak di sebelah selatan tadi sebelah jalan. Ini udah masih kecil kan? Itu Oh kecil itu, banget. oh itu kambing. Anakan. Oh. Mau ambil kan? Naik mobil ya. Rumah jadi kebun binatang ya. Tanah beras. Ini pepaya contohnya. Nih jembatan timbang. Ini pisang ini kita rawat pisang di sini. Pisang. Rumah pisang. Pisang yang kiri ini ya. Ya, yang Jalan kanan. biar terang. Ya, jadi sistemnya pendinginan. Jadi kita tidak pakai zat apapun dari pohon, dibersihkan, kemudian didinginkan di sini. Semacam cold storage juga tuh yang dibuka. Didinginkan 2 hari, sudah kita lepas. Bisa tinggal tunggu matangnya saja. Ya awet, bagus, manis. Tuh kambingnya tuh. Ini domba namanya. Oh domba. Kalau ini domba, kalau kambing yang tadi dia beda. Kambing Kalau ada domba itu makanannya rumput, kalau kambing itu makanannya bahasa di sini rambatan, makan daun-daun. Daging yang paling bagus adalah kambing. Menurut penelitian kesehatan Amerika itu paling bagus daging itu adalah kambing, bukan domba. Kalau domba ini yang banyak bahayanya. Jadi prinsip kita di sini, baik alat pertanian maupun apa, kita lebih baik membeli. Nah, membeli itulah menggunakan jasa bank,
utang, bayar cicilan, ya kayak truk apa. Makanya sering banyak nomor rekeningnya. Bagian truk ini punya rekening sendiri, beras tadi punya sendiri, ikan punya sendiri, ayam punya sendiri. Jadi satu nomor satu rekening, cuma yang manage lain-lain. Nah itulah yang kok diheranin orang. Padahal itu manajemen yang hari ini. Nah kayak ini alat-alat berat kita. Bahkan ini ada satu, nih kita punya yang alat berat ini pemindah pohon. Di Indonesia waktu saya beli hanya ada 2. Punya satu di Jember pabrik rokok, yang kedua kita yang punya. Mau berkali-kali mau dipinjam ini, kita nggak mau sama Jakarta untuk pindahin pohon. Jadi ini pohon ditanam sudah besar ini. Iya. Karena kita dari kebun bibit baru dipindah satu-satu. Nah itu kita beli Big John-nya dari Amerika itu. Karena saya peduli dengan penghijauan. Nah ini kita tanam semua jati semua. Nah ini petani, petani yang menggarap lahan-lahan di Azza itu. Pohonnya banyak banget ya. Ya, ntar kita bisa ketemu orang kampung. Mobil. Ini pohon kelengkeng, mata kucing. Nah ini baru panen bawang. Ini panen bawang, ini penelitian semua ini. Sekarang sedang perapian kacang tanah. Jadinya setelah bawang jadi kacang tanah. Nah ini pupuk kandang. Nah ini kelapa, kita minum kelapa muda. Apa ini tinggal udah mulai berbuah di sebelahnya yang satu lagi. Kelapa muda banyak kita tanam. Nah ini sudah banyak yang berbuah. Jadi pertanian apa semua dikembangkan. Jadi saya tuh hari-hari ya di sini, tidak pernah keluar. Ini menata pertanian, laporan pertanian, diteliti langsung. Penelitian kurang lebih semua seperti apa. Jadi kalau di pesantren kiai itu penunggu, ya betul-betul memang penunggu. Pemilik pesantrennya itu saya Panji, hartanya ya pesantren itu sendiri, dirinya itu pesantren. Nah ini padi yang paling mahal ini baru panen, namanya Kosi Hikari. Baru panen kemarin, sudah dipanen. Ini lahan-lahan pertaniannya. Kemarin di sini ditanam bawang baru selesai, sekarang dirombak. Nah ini ada khusus lahan pertanian praktek santri menanam padi yang termahal juga di dunia, namanya kaze, padi kaze. Kita berhenti di depan itunya tuh. Nah ini nih ya, ini lahannya 4x6, satu santri satu lahan ini. Nah itu lahan praktek pelajar Ma'had Az-Zaitun, tanaman pangan utama padi. Jenisnya bangsanya Japonica Caritas Kaze. Kaze itu kalau dijual di swalayan biasanya 60.000 1 kilo. Beras Jepang nih. Beras Jepang yang bulat. Iya. Yang untuk sushi. Iya, beras sushi. Ini beras sushi. Iya, beras sushi. Nah, kita udah punya. Nah, ini sengaja praktek anak-anak. Ini satu lahan ini satu orang, dari mulai tanam, mengolah tanah sampai panen. Baru selesai nih panen. Nah, untuk mengembalikan tanah tadi, nah itu contohnya tuh. Biar lewat, maju dikit. Untuk mengembalikan tanah sebelum kita olah di apa namanya, kita ini kan daun jati. Daun jati ini sangat subur. Iya, untuk mengembalikan ya. posisi tanah tuh. Makanya nggak dibuang ini. Iya. Bukan sampah kami. Di jalan dikumpulkan hanya khusus. Nah, ini contoh daun-daun semua ya buat biar tanahnya tanahnya kembali. Baik lagi. Ayo kita. Ini kemarin pisang semua di sini. Sekarang kita ganti padi dulu, nanti balik lagi ke pisang. Ini pisang semuanya. Ini baru mulai dikelola. Kita baru olah kembali setelah pisang. Jadi ada masa periode selesai, rubah dulu, balik lagi gitu. Nah ini kiri kanan semua lahan Az-Zaitun. Asalnya tanah masyarakat. Mereka dengan sukarela menjual, datang saya menjual tanah, ya sudah kita beli. Wah, gede banget ya. Iya. 1.200 hektar.
200 hektar satu hamparan, satu blok. Kemarin kamu jalan Nah ini jalan, ini yang Bang, ini yang jalan disebut Jamas itu. Ini jalan Jamas namanya. Yang kemarin persaksian disebut ditanya berkali-kali itu tentang Jamas. Jalan menuju masyarakat sejahtera. Nah ini jalannya. Ini 2 kilo dari tempat tadi kita keluar pitching plan sampai ujung gate. Nah ini sedang kita tata tamannya, seluruhnya menggunakan pohon jati hijauannya karena dia nanti daunnya di ke depan akan nutup payung, membuat payung dan kokoh. Wah, gede banget ini. Ini beras-berasnya nanti yang dikumpulin ke gabah tadi. Ya, ke istana gabah beras. tadi nanti kumpul di sana. Nah, ini lahan-lahannya masih dalam pengelolaan. Terus buat makan santri-santri itu. Santri-santri untuk makan. Nah, inilah mandiri. Tapi kan perlu modal. Nah, ini masyarakat ini yang lola itu masyarakat kampung semua itu. Ibu-ibu di sini puluhan yang kerja. Mengandalkannya ada yang udah seumur-umur tinggal di sini sampai anaknya turun temurun. Nah ini penataan kita menggunakan alat-alatnya kita sendiri. Penataan lahannya. Nah ini gate yang tadi malam kita masuk dalam malam, jadi kurang ini. Belum malam, jadi nggak sedang kelihatan. penyelesaian. Ini pun bikin begini izinnya sampai hari ini nggak keluar. Diurus sudah bertahun-tahun. Hanya bangunan seperti ini. Izin membuat gate saja dipersulit. Nah itu tadi sama. Semalam kita di sini. Ya, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, manusiawi. Jadi salam cerdas hukum sesuai. Iya. Sama dari satu visi. Iyalah. Ya, satu visi kita. Ini yang belum selesai gara-gara dihambat itu Ya. juga. Nah, proses masuk apapun dari sini. Jadi kalau surat dikatakan menerima surat yang tersangka, Iya. nggak mungkin karena di sini tercatat terus siapapun yang lewat sini diperiksa. Ya. Ada agendanya itu yang menulis ini, bagian Ya, keamanan makanya. full. Yang kemarin Pak Tony Ismawan yang menyampaikannya. Ya. Nah ini dia di komandan di sini. Satpamnya itu. Ya satpamnya. Jadi siapapun yang di sini diperiksa. Iya. Jadi suatu hal yang tidak mungkin, mustahil kalau itu surat ada. Betul. Nah, jadi ini letaknya di sini kuncinya. Jadi saya termasuk karyawan, nanyakan dia, saya cari-cari nggak ada nih driver. Kemana? Nanyanya ke sini. Oh tadi keluar ke sana. Jadi nggak bisa bohong. Karena seluruh karyawan harus lewat sini. Betul. Jadi terdeteksi semuanya, transparan. Jadi siapapun di sini. Kecuali ada saya menunjuk tangan, jadi nggak diperiksa yang di dalam. Iya. Pakai sepeda gitu kan. Sini pakai sepeda semua. Saya jalan pagi itu biasanya sampai sini mau kelilingnya. Iya. Syekh juga pakai sepeda. Saya jalan kaki. Sekarang sudah jarang pakai sepeda. Dulu sepeda. Oh. Dulu saya sepeda 2 kali keliling Madura. Masih sehat tuh jalan. Masih sehat. Masih sehat. Sekarang tuh jalan kaki masih 20.000 langkah di tahanan, di dalam tahanan. Tiap pagi 2 jam. Sehari 20.000 tiap hari. Tiap hari. Aku aja Lebih kalau gembor. sampai malam itu 25.000. 20.000 udah kecapean. Dan tiap tidak boleh berhenti. Hujan pun beliau tetap jalan walaupun hanya di Selasar. Saya sehat ya. Nah ini jalan tengah untuk mobil bolak-balik. Timur kiri ini hanya untuk sepeda motor bolak-balik. Yang di sana untuk jalan kaki dan sepeda. Jadi tidak satu arah. Jalan kaki dan sepeda bolak-balik juga. Sebab kalau orang jalan kaki nggak mungkin ditabrak sepeda. Sepeda walaupun nabrak orang nggak berbahaya. Tapi kalau motor bahaya karena pakai mesin. Jadi di sini khusus mobil, sebelah kiri khusus motor bolak-balik. Ini sepeda dan jalan kaki. Itu tertibnya. Nah ini olahraga. Nah besok nih pelajar akan lewat sini semuanya pagi-pagi. Full. Tidak ada pelajar yang tidak jalan. Olahraga barengnya. Kalau olahraga hariannya sore. Oh pagi-pagi masih olahraga dulu ya? Ya. Pak, Mesti. total santri berapa Pak? Santri 6.000 lah, 6.000 berapa gitu. cowok cewek ya? Ya 40, hampir 50-50%, 40-60 banyakan lakinya. Di sini pimpinan organisasi pelajar
Opmas itu ketuanya namanya presiden pelajar. Yang dipilih langsung, kampanye langsung kepada pelajar-pelajar. Waktu kemarin itu presidennya perempuan dari Palembang, Lampung. Hari ini terpilihnya dari mana ya? Kalimantan apa? Pelajarnya, presidennya. Kayak OSIS gitu ya? Ya OSIS di sini Opmas namanya. Nah, mengelola seluruh peribadatan dan kegiatan di dalam kampus. Yang mengelola tuh presiden pelajar. Dia punya punya kementerian, ada kementerian olahraga. Pokoknya di orientasinya kalau dia nanti dewasa silahkan menjadi berkecimpung di politik, sudah paham. Nah, ini jembatan yang kita bangun kiri. Semua lahan jati yang dilingkungi sawah semuanya. Berarti pinggirannya itu dipagar nggak, Pak? Enggak, langsung masyarakat. Oh gitu. Ya, jadi tidak ada pagar, kita cuma satu di sana. Oh. Maka saya mengatakan pagarnya pagar Abu Nawas. Oh gitu. Ini nggak ada pagar Abu nih Nawas pinggir-pinggir. itu ya. Udah kayak kota mandiri ya. Ya. Ini kemarin COVID lockdown juga nggak pengaruh. Nah, waktu COVID saya mengambil kebijakan hampir 2 tahun itu di close total. Jadi juga. pelajar tidak boleh pulang, orang tua tidak boleh masuk. Jadi komunikasi saja. Tetap bisa hidup juga kan, ada makanan. Iya. Alhamdulillah kita bisa hidup karena tadi punya stok. Kalau belanja bisa ke pasar, tapi penghuninya tetap. Maka di sini tidak ada yang kena COVID. Karena diisolasi betul oleh saya, dijaga ketat. Orang tua juga senang anaknya walaupun tidak ketemu. Kita kasih makan, olahraga dan sebagainya. Masjid itu Oh, ini selesai masjidnya. bangunnya ya? Belum terhambat semuanya, termasuk pembangunan masjid. Syekh itu mengajarkannya dapat rezeki sedikit-sedikit dikumpul. Yang kita gunakan untuk membangun uang bank, jadi sistemnya pinjam. Maka akun Syekh itu yang tercatat di berapa di inian sampai 200 sekian. Nah itu semuanya ya karena kalau kita pinjam pakai yayasan kan susah kata. Iya. Kita pakai nama saya, tapi saya yang lola, semua saya yang urusan bank saya yang minjam. Cuman jual nama saya tanda tangan. Nah itu yang nggak bisa dipahami. Padahal semua pesantren ya begitu, kalau nggak begitu nggak jalan. Ini alpukat di tengahnya, di ininya semaknya itu apa namanya nanasnya mau dibongkar. Waktu itu hanya untuk menggemburkan saja. Ini alpukat semua. Ini namanya Taman Puspa Kencana. Kalau ini danaunya yang kita mau rencanakan belum selesai. Ini nanti ada 1 kilo ini jauhnya ke sana. Danaunya 10 meter dalamnya. Jadi nanti ini cadangan air. Menyambut 2050 Indonesia akan kekeringan, katanya kiamat. Iya. Saya sudah menyiapkan danau untuk cadangan air. Kehidupan kampus. Ini sawah-sawah yang baru panen kemarin. Itu ada yang baru selesai. Iya, itu masih kuning ya. Nah ini sudah mulai mau masuk musim panas. Jatinya mulai rontok. Nanti dia rontok. Semuanya rontok. Musim hujan keluar lagi daunnya. Itu sifat karena jati ini daerah bukan tanaman tropis. Kita sebelum masuk masjid kita kenali asrama dulu sebentar sambil jalan. Ini asrama pelajar putra kelas 7 sampai kelas 9. Jadi SMP kelas 1 sampai kelas 3. Namanya Al-Madani. Ini 5 lantai. Penghuninya sore baru rame. Sekarang kan ada di kelas. Juga nih. Nah ini masjidnya yang tadi kita lihat. Nah ini masjidnya semua Tapi kegiatan. belum bisa dipakai ini ya. Bisa. Oh bisa. Yang kemarin jadi masalah penodaan agama kan yang diambil dari sini. Oh. Ini habis dia lacak-lacak sama si Bareskrim kemarin Brimob. Nah ini asrama Al-Fajar, dulu Pak Malik Fajar ini yang meresmikan waktu Menteri Agama. Ini kelas 10 sampai 12. Fajar. Nah, muter dulu, muter ke asrama.
lapangan yang stadion Palagan Agung namanya. Dulu Pak Agung Laksono yang meresmikan ini tuh. Oh itu santri-santri tuh banyak itu pelajar itu pelajar ibtidai. Oh iya. Santri SD mungkin kelas 1 kelas 2 itu. Nah, Udah gue kelas Oh ya SD Pak. kecil tuh. Iya, iya. Kecil-kecil tuh pada. kecil olahraga dia. Ada gurunya itu. Yang pakai sepeda. Gurunya pakai sepeda. Nggak boleh pakai sepeda motor, mobil yang masukannya ini. Nah ini belajar. Nah itu terus jalan. Satu sendirian di depan, yang lain di belakang. Duluan dia. Nah terus. Nah itu belajar itu. Kalau ini masih di kelas berarti. Oh? Ya, Mereka semua punya orang tua ya. kalau santri itu kalau pelajar SD jadi satu. Kalau Di sini asrama, ya. ya nanti asramanya di sana yang SD. Mau lihat ini orang pesantrennya gimana? Kasih tahu deh Pak. Mau di pesantren, Beb. Mau masuk. Mau lihat Oke, ya. Bentar, kita mau lihat lihat depan. Lihat. Ada panti asuhan ya. Ini bukan tempat Bukan asuhan, panti asuhan, Beb. ini sekolah. Sekolah. Tapi Kayak ini nginap. kayak papi dulu sekolah di Ambarawa ada asramanya. Nggak ada panti asuhan. Dia nggak ada. Kayak penasaran Halo. dia. Halo, ya. Ya. Ya ini baru ya belum selesai. Nah, untuk pelajar SD. Ini rumah makannya 3. 2.000 satu tempat makan. So, rumah makan. Oh tempat makannya. Jadi MI, SMP, SMA. Ada 3. Jadi mereka di sini. Nanti ada laundry, ada dapur, semua di sana. Kalau mau lihat tempat masaknya di sana. Mereka pegang HP gak sih? Tuh, Beb, anak-anak kecil, Beb. Feel tuh. Oh iya ini yang tadi nih ya. Ya, anak SD. Lucu-lucu. Alakbar. Alakbar. Enggak, memang dari sini. Ini masih rumah makan, ini dapur. Jadi melayani. Tadi 15.000 mulut, 3 kali masak, 3 kali makan di sini nih. Terus cuciannya di sana laundry. Jadi semua tidak boleh nyuci sendiri. Laundry. Ini asrama tadi yang kita lewat dari jembatan. Nah, sekarang kita masuk ke gedung serbaguna, tempat olahraga dan sebagainya. Namanya Al-Akbar. Dulu yang meresmikan ini Pak Akbar Tanjung, waktu ketua DPR. Ketua DPR. Nah ini gedung belum jadi, tapi yang meletakkan batu pertama Pak Pendeta. Pendeta, coba kita lihat masih ada nggak belakang? Tendean. Iya, Pak Tendean. Dulu Koinonia di Jatinegara. Nah ini tuh, cuma belum jadi gedungnya. Letakkan batu pertamanya Pak Pendeta Rudi Aldop Tendean. Sudah meninggal kemarin di Bandung. Dia terakhir tugas di Bandung. Namanya Asrama Kalimatun Salat. asrama santri. Oh tadinya buat asrama santri. Untuk asrama santri, cuman belum kita bangun. Kalimatun Sawa itu artinya kita menyerukan kepada sesuatu yang sama-sama kebaikan. Oh namanya nanti Kalimatun Sawa. Kalimatun Sawa. Nah ini PR namanya persahabatan, karena yang meresmikan seluruh agama yang ada di Indonesia diundang. Hindu, Buddha, Nasrani, Kristen, Protestan, kemudian ada Konghucu, bahkan ada Yahudi. Waktu itu orang Manado. Syekh dianggap penistaan agama karena apa sih? Asas apa yang berbeda ya atau yang ditentang mereka? Ya sangat sepele dan itu sudah jadi perdebatan 1000 tahun yang lalu. Oh, Jadi mensejajarkan wanita dengan laki-laki. oh, Itu kalau di sini kan dipisah begitu jauh. iya. Nah, saya dianggap nyeleneh. Terus yang kedua, Oh, sama Syekh nggak dipisah. sama disejajarkan, artinya laki boleh di depan, perempuan boleh di depan, laki boleh jadi imam, perempuan juga boleh jadi imam. Nah itu yang nggak boleh dalam oleh sebagian orang. Padahal itu sudah menjadi perdebatan pada zaman-zaman terdahulu. Iya. Ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak. Terus yang kedua ada istilah Syekh mengistilahkan tanah suci, Iya. bahwa Indonesia ini tanah suci menurut lagu Indonesia Raya. Iya. Tapi diselewengkan bahwa Indonesia, Syekh melarang haji ke Mekah, ke tanah suci.
Padahal saya sedang membahas lagu Indonesia Raya 3 stansa. Iya. Bahwa Indonesia tanah suci menurut karangan Pak Rodep Wage Rudolf Supratman. Iya. Tapi di TikToknya dipotong-potong sehingga saya mengatakan melarang ke Mekah. Tuh, sampai terus ada yang bahwa Wahyu atau Quran itu omongan Tuhan. Kalau saya Wahyu itu omongan Nabi yang berasal dari Tuhan. Nah itu yang nggak diterima. Ini kamu kegiatannya di atas, Saya ngapa sih lu kasih sambutan dikit ya? Kasih sambutan ke Alvin. Rame. Bagus kan? Rame Pak. Kasih sambutan. Oh, pada teriak taruh. Ingatin. Santri-santri dan santriawan, di sini ada Alvin Lee, pengacara kita dari Mahadal itu. Silakan, mari. Semangat. Tepuk tangan yang meriah semuanya. Selamat siang Pak, Kakak Maha. Ya, ini anak-anak kita sedang ada acara porseni Pak. Oke, berikan salam kepada Bapak kita, Bapak Alvin Lee. Ya, sekali lagi berikan salam ya. Ya, jadi hari ini ada acara Pak, kebetulan kegiatan porseni di MTS kelas 7 dan kelas 8. Boleh mungkin sambutannya Pak? Halo adik-adik sekalian, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Alvin Lim, saya lawyer dari Jakarta. Mungkin banyak yang kalau lihat medsos pasti tahu di sana. Dan saya sekarang jadi kuasa hukumnya Pak Panji Gumilang baru sekitar 1 bulan. Ya, dan kita harapkan dalam 1-2 bulan ini Pak Panji Gumilang bisa bebas dan bisa berkumpul sama kita lagi, teman-teman. Alhamdulillah, amin, amin Pak, amin Pak, amin. Amin Pak. Oke, mohon doanya agar kita diberkatin dan bisa dipermudah dalam setiap jalan yang ditempuh oleh tim lawyer. Baik, terima kasih Bapak kita yang sudah hadir hari ini dalam melihat kalian. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat bapak-bapak yang ada di sini. Semoga terhibur dan apa yang diucapkan barusan, semoga yang akan berhormat Syekh Zaitun diberikan kecerdasan, kesehatan paripurna untuk bersama kita kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lok News TV. Lok News TV hari ini hadir ikut mendampingi. Tepuk tangan Lok News TV. Di media televisi. Berikan Ya, kelas SMA-nya sedang di kelas tadi. Semuanya di kelas, semua nggak kelihatan. Ini yang pelajar MI ini, SD ini. Awas nih, jangan lompat-lompat, jangan kasih. Nggak boleh, nggak boleh. Jangan lompat-lompat, Nggak boleh, nggak boleh. Jangan lompat-lompat. Nggak boleh, nggak boleh. Salah, putar. Bentar. Jangan lompat. Ya itulah harus. Ketengnya lagi gini kan. Harus sabar. Sini mah. Awas. Malah nyamperin mobil. Iya, anak-anak waduh, tenang nggak ada mobil di dalam. Nggak boleh ada mobil di sini. Di sini bendera tidak boleh diturunkan karena nggak ada yang berani. Karena lagunya siapa berani menurunkan engkau, jadi nggak pernah turun sampai rusak ganti.